Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah terdengar jelas oleh teman-teman? Sudah jelas? Oke, sudah ya? Oke, halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan baik dan sehat ya. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua, peserta webinar series dengan tema self-development di tengah pandemi, yang diselenggarakan oleh payungkolbu.id bekerja sama dengan Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oke, batch kali ini kita akan bersama-sama membahas topik yang kekinian nih bagi milenial. Oke, tema sore sore hari ini adalah quarter life crisis di tengah pandemi. Bagaimana bisa bangkit? Gimana nih bisa bangkit nih di tengah pandemi nih? Oke, sebelum memulai, perkenalkan nama saya Nida Afsari, biasa dipanggil Nida, yang insya Allah akan memoderatori jalannya acara sore hari ini. Oke, asal saya dari Banyuwangi, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi di Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis di UII juga. Nah, saya perwakilan dari payungkolbu.id nih, eksklusif dipandu oleh part of payungkolbu.id. Oke, nah kalau teman-teman belum tahu, jadi payungkolbu.id itu adalah suatu platform yang teman-teman bisa temui di Instagram kami @payungkolbu.id yang kami insya Allah akan giat memberikan edukasi seputar kesehatan mental yang kekinian. Jadi just follow @payungkolbu.id. Oke, sekarang giliran teman-teman nih. Teman-teman boleh banget kami persilakan untuk memperkenalkan diri di kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama, asal daerah, dan satu emosi positif yang dirasakan hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman memperkenalkan diri, oke, untuk teman-teman butuh ketahui, acara ini didukung oleh beberapa pihak dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya acara sore hari ini. Tadi teman-teman udah nonton videonya kan? Oke, biar makin greget nih. Media partner kami ada Mercy Yogyakarta, Titik Temu, Merangkai Jiwa, Safa Learning Center, Anissa Rumah Psikologi, Keluhkesah.co, Inspirator Indonesia, dan Love Yourself Indonesia. Oke. Nah, kemudian kami juga punya pihak sponsorship yang ada HM Handmade by Dilar Tiono, Kedai Holly, Dandelion Bookstore, dan Pustaka Umar. Iya, teman-teman kemarin juga sudah berdonasi ya. Alhamdulillah, total donasi yang sudah terkumpul hingga saat ini sejumlah Rp1.068 yang insya Allah akan kami sumbangkan melalui media partner kami, melalui Mercy. Oke, demi kenyamanan dan kekhidmatan pemaparan materi sore hari ini, saya akan membacakan aturan main selama webinar ini berlangsung, yang juga sudah di-share di grup WhatsApp ya sebelumnya. Oke, yang pertama, selama webinar berlangsung, mikrofon akan dimatikan secara otomatis oleh panitia dan peserta diperbolehkan menghidupkan kamera. Oke, yang kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom selama acara berlangsung dengan menyebutkan nama, usia, asal daerah, dan pertanyaannya. Bagi dua orang penanya pertama, kami akan mempersilahkan untuk langsung bertanya kepada pemateri dan diperkenankan menghidupkan mikrofon dan kamera saat dipersilahkan. Oke, udah banyak nih ya yang join. Dari Majalengka, baik-baik saja. Riau, Bandung, dari Jawa Timur. Oke, kita lanjut. Eh, Teman-teman, kami menyediakan 8 door prize untuk 8 peserta dengan pertanyaan menarik. Jadi, being aktif ya untuk belajar kita sore hari ini. Oke, kemudian e-sertifikat bisa didapatkan setelah mengisi form evaluasi dan link evaluasi akan dibagikan panitia pada kolom chat Zoom selama acara berlangsung. Jadi jangan sampai terlewat ya teman-teman. Nih yang terakhir nih, pengumuman pemenang door prize akan disampaikan melalui grup WhatsApp setelah sesi ini selesai. Jadi stay tune di grup WhatsApp ya. Oke, udah banyak banget nih yang kenalan.
Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri kita sore hari ini. Jeng jeng jeng, beliau adalah Mbak Cindani Kusuma. Mbak Cindani Trika Kusuma. Say hi dong. Say hi. Oke, Mbak Cindani ini adalah seorang psikolog klinis dan juga public speaker. Saat ini Mbak Cindani ini selain berprofesi sebagai psikolog, beliau juga seorang dosen di UIN Raden Intan Lampung di program studi psikologi Islam dan bimbingan konseling. Oke, Mbak Cindani ini spesialisasinya udah cocok banget nih sama tema kita sore hari ini. Jadi beliau ini memang salah satu concern prakteknya itu di self development dan pengalamannya tuh udah banyak banget. Salah satunya beliau itu seorang supervisor people development di Engineering Career Center Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Jadi teman-teman yang sore hari ini ikut kelas ini insya Allah nggak bakal nyesel karena beliau ini sudah banyak banget pengalamannya di topik-topik ini. Oke, Mbak Cindani ini ternyata juga alumni Magister Profesi Psikologi Bidang Klinis loh di UII tahun 2014. Oke, jadi kalau teman-teman pengen kepo-kepo tentang Mbak Cindani, teman-teman bisa follow Instagramnya @cindanikusuma. Oke, Mbak Cindani ini aktif membagikan edukasi seputar kesehatan mental juga, dan ternyata Mbak Cindani itu gabung dengan sebuah biro konsultasi psikologi yang teman-teman bisa temui di @anisa_rumah_psikologi. Jadi teman-teman nanti kalau mau konsultasi bisa langsung menghubungi Instagram @anisa_rumah_psikologi dan Mbak Cindani ada di sana. Oke, udah cukup ya. Sekarang kami undang untuk bergabung bersama kami. Silakan Mbak Cindani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Cindani sore hari ini? Alhamdulillah Kak Nida baik banget. Senang banget bisa Alhamdulillah. berjumpa dengan Kak Nida, ini juga pertama kali ya. Iya, Salam kenal juga buat Kak Nida dan salam teman-teman kenal Mbak semua. Cindani. Oke. Iya, Nah, hari ini kita akan bahas quarter life crisis ya Mbak Cindani ya. benar banget. Oke, yang kekinian banget, topiknya tuh hangat dibicarakan di usia 20-an. Oke, Dan akan selalu hangat sepertinya. iya benar. Oke, untuk waktu dan tempat silahkan, kami persilahkan Mbak Cindani untuk Oke, langsung memulai. kita langsung aja ya teman-teman semua. Ini sudah sangat luar biasa pembukaan dari Kak Nida. Tadi mungkin saya sempat miss nggak ngeliat videonya, jadi penasaran videonya apa ya tadi. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang banget, alhamdulillah, masya Allah bisa berkumpul dan menjadi salah satu yang menjadi bagian pembelajar. Saya juga belajar dari teman-teman sore hari ini, hanya mungkin medianya sekarang melalui saya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir atau ragu-ragu kalau misalnya mau sharing atau mau apa ya, namanya juga psikolog ya, kalau mau mencurahkan apa yang teman-teman mungkin rasakan selama ini. Jadi feel free banget, jangan sampai kalian merasa tentang Mbak Cinda ini itu hanya di kolom VT aja ya, biar seru aja gitu. Iya Nah baik, benar-benar. ya, oke, suara saya cukup jelas ya Mbak. Jelas Mbak Cindani? Halo. Jelas, cukup jelas Mbak. Oke, berarti hari ini saya akan langsung aja share materinya. Oke, mohon maaf Kak Nida, sepertinya saya miss, harusnya saya masukkan dulu ke Google Drive, tapi belum. Iya. Bolehkah Oke, saya boleh. minta tolong Kak Nida aja berarti? Untuk share screen sebentar. Boleh ya. Oke. Saya terputus-putus nggak Kak? Enggak. Cukup jelas kok Mbak. Aman ya? Aman ya? Aman insya Allah. Oke, sebentar. Nih, dari Semarang, dari Batam, dari Bogor, dari Palembang, Iya, dari Sleman, mana-mana Masya ternyata. Allah, Yogyakarta, Pada semangat banget buat belajar. Wah. Ya, saya sampai wah luar biasa, ternyata yang antusias cukup besar ya yang ikut acara ini. Insya Allah emang payung kalbu hebat. Disponsori sama Mapro UII dong Mbak. Iya. Berarti ini payung kalbu teman-teman rata-rata masih ini ya, masih sedang menempuh pendidikan ya?
Iya iya, heeh. Founder-nya, semua teman-teman yang terlibat ya. Wah, Iya, berarti hebat banget semuanya, sih. iya. Luar Oke, biasa luar apakah, biasa. screen saya sudah kelihatan, Mbak? Sudah, di saya Oke sudah? oke, sudah. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi teman-teman, selamat datang di webinar kali ini. Ini ternyata webinar series ya, self development di tengah pandemi. Jadi, Payung Kalbu juga ikut berpartisipasi aktif untuk memberikan edukasi kepada kita masyarakat yang mungkin cukup jauh kaitannya terkait dengan isu-isu psikologis. Jadi mereka melalui webinar ini menyelenggarakan beberapa tema-tema yang sangat erat kaitannya. Nah, di batch pertama ini, saya alhamdulillah sangat senang sekali dipilih dan diajak oleh teman-teman, terutama ini ada kaitannya dengan alma mater saya yang sangat saya cintai, Masya Allah, kangen banget, pengen banget pulang. Nah, jadi sore hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini mungkin kalau teman-teman dengar kok kayaknya muatannya agak-agak negatif ya, karena ada kata krisis di sana. Nah, tapi jangan dulu khawatir karena kita akan menghadapi krisis seperempat tahun ini, kehidupan ini dengan bijaksana atau dengan bijak. Nah, baik kita bisa lanjut ke slide berikutnya, kan Oke. ya. Nah, mungkin sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Kanida terkait dengan profil saya. Pokoknya teman-teman jangan khawatir kalau pengen ngobrol bisa langsung kontak aja email ataupun Instagram yang ada di sini. Nah, kurang lebihnya semua tadi sudah dijelaskan oleh Kanida. Boleh kita lanjut? Ya boleh, tentu saja. Oke. Nah, di sini dia yang menjadi titik utama kenapa kita masuk ke area atau fase yang namanya quarter life crisis. Karena di fase perkembangan manusia, kalau kita melihat kembali ke teori psikologi, memang kita akan melalui fase-fase. Kalau misalnya secara fisik mungkin ada usia perkembangan fisik ya dari bayi ke anak, kemudian ke prasekolah, sekolah, sampai kuliah, dan lain sebagainya. Di psikologi juga ada fase perkembangan manusianya. Di sini kita ada tahapannya mulai dari kita lahir, 0 sampai 5 tahun, bayi balita, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, hingga yang terakhir adalah lansia. Nah, quarter life crisis ini unik karena mereka merupakan transisi dari remaja ke dewasa awal. Ya, kenapa nggak ada di krisis di tempat lainnya? Kenapa nggak ada krisis di dewasa akhir ke lansia atau dari bayi ke anak-anak? Karena di sini fase yang paling krusial atau periode emas menurut saya menyebutkan ini periode emas kalau kita sukses dan cukup bijak melewati fase ini, di fase dewasa hingga lansia nanti tuh kita tinggal menikmati proses perjuangan yang sudah kita lalui di quarter life crisis kita. Nah, masalah yang dihadapi di sini cukup kompleks juga, beragam-ragam, dan kita juga punya tugas perkembangan di fase ini. Tapi nggak cuma di fase ini aja ya, di setiap fase perkembangan kita punya tugas perkembangan. Nah, tapi di sini jadi titik poinnya karena semua pilihan-pilihan krusial terjadi di quarter life crisis. Nah, pilihan krusialnya apa aja? Mari kita bahas satu persatu. Oke. Ini bukan, Mbak? Nah, benar sekali. Tugas perkembangan dewasa awal, teman-teman. Saya terlalu cepat kah, Kanida? Enggak juga, Oke, cukup. tugas perkembangan dewasa awal itu menurut Harlock, mungkin ini secara teori sudah cukup agak old ya, tapi menjadi salah satu acuan yang sangat-sangat bisa menggambarkan bagaimana sih tugas perkembangan di quarter life crisis ini. Nah, jadi di dewasa awal, menurut Harlock itu banyak sekali tugas perkembangannya. Kalau dari balita ke anak-anak, mungkin kan mereka kayak harus beradaptasi mau masuk TK gitu ya, dan masih ada pendampingan lekat dengan orang yang menjadi walinya, bisa disini orang tua, pengasuh, kakek nenek, atau tante yang masih mendampingi anak-anak gitu. Jadi kalau di fase ini rata-rata pendampingannya tidak selekat seperti waktu kita di fase awal-awal kehidupan. Nah, di sini kalau teman-teman nih
mulai menimbang-nimbang, saya akan bekerja di perusahaan yang seperti apa, perusahaan bergerak di bidang apa, atau saya mau kerja dulu atau mau kuliah, lanjut kuliah. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kebimbangan. Orang tua suruh lanjut S2, tapi saya pengen punya pengalaman kerja dulu. Nah, ini akan menjadi kebimbangan. Maka di sini harus mulai melatih nih, saya baiknya mulai bekerja atau kuliah. Itu nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut ya. Kemudian yang menjadi topik yang selalu hangat, saya dulu waktu usia quarter life crisis juga ngalamin yang namanya kegalauan memilih pasangan. Mungkin kegalauan ditinggal pacar, kegalauan putus cinta, kegalauan kok nggak ada sih yang datang melamar saya, atau udah ada yang datang melamar tapi kok orang tua nggak setuju ya. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat kita punya krisis dalam kehidupan kita dan sangat wajar sekali. Kemudian yang ketiga adalah mulai membina keluarga. Kayaknya ngelihat teman-teman update story, mereka engagement, mereka akad, apalagi pandemi gini ya. Kalau ngelihat kemarin Dinda sama Ray, siapa yang ikutin Hits banget ya, Mbak, pergosipan, ya? hits banget. Dan itu menurut saya memberikan dampak yang cukup signifikan kepada yang seusia dengan mereka. Kalau yang dilihat tuh sepertinya menyenangkan ya, tiba-tiba ada yang nge-DM, ngajak serius, terus nikah tahu-tahu. Wanita yang idaman kamu. Iya kan? Kalimatnya tuh benar-benar kayak hits banget, kalimat itu tuh jadi tagline sepertinya untuk cowok-cowok, apalagi cewek juga kan mulai ini juga ya, membuat kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kemudian setelah punya keluarga kok kayaknya nggak seru nih kalau nggak ada anak bayi yang kita gendong. Nah, akhirnya kita punya tahapan berikutnya yaitu mengasuh anak. Mengelola rumah tangga, ini juga menjadi bagian dari salah satu tugas perkembangan dewasa awal. Karena nggak cuma nikah selesai gitu. Harus ada proses berikutnya, yaitu mengelola rumah tangga itu supaya berjalan semestinya. Karena, tapi kalau saya bilang di sini idealnya banyak ya, tiap rumah tangga tuh berbeda-beda cara mereka mengelola rumah tangganya. Nah, ini akan kita bahas juga. Kemudian mengambil tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kadang-kadang kan jadi kayak merasa tidak bertanggung jawab gitu. Padahal kalau kita lihat, kita punya peran nih. Salah satu tugas kita adalah kita bisa menjadi bagian dari mengambil bagian tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian yang terakhir, kurang lebih mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Jadi kita cocok dan kita merasa mereka memberikan hubungan yang positif ya. Kalau sekarang lagi tren juga toxic relationship. Iya, benar-benar. Nah, berarti kalau di tugas perkembangan kita, sudahkah kita tepat memilih kelompok sosial atau pertemanan yang sehat untuk perkembangan psikologis kita? Demikian untuk tugas perkembangan, bisa kita lanjut. Nah, di sini mungkin ada beberapa teori yang saya masukkan juga terkait dengan quarter life crisis. Teman-teman bisa baca, pokoknya ini terkaitannya tentang mereka-mereka yang berada di usia 20-an sekian. Merasa ada isolation, inadequation, self-doubt, coupled with fear of failure, takut akan kegagalan, dan banyak banget sih saya sendiri ketemu teman-teman di meja konseling itu ngerasa mereka butuh banget ada bimbingan, ada yang bisa memvalidasi perasaan-perasaan mereka ini. Kalau kita lihat kan banyak ya teman-teman saat ini yang sudah merasa quarter life crisis mereka itu sangat menantang dalam kaitannya ini ke arah yang membebani mereka secara berlebihan, sehingga kadang-kadang yang mereka pikirkan adalah jalan-jalan atau alternatif penyelesaian masalah yang kurang solutif, kurang adaptif, atau bahkan cenderung menyakiti diri mereka sendiri atau orang di sekitarnya. Nah, disinilah di mana emosi-emosi itu jadi gejolak yang cukup luar biasa hebat dalam diri teman-teman yang ada di quarter life crisis. Kalau saya hampir melewatinya nih, Kak. Dikit lagi sudah dikit lagi lewat. Ya. Sudah masuk ke usia 30 gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, nah krisis yang dialami oleh manusia yang berusia 20 sampai 30 tahun berkaitan dengan penyelarasan antara harapan, antara ekspektasi dan realita. Ya. Kalau kita ngomong sederhananya, ada banyak ya meme-meme
Instagram, gambar di sini ekspektasi, di sebelahnya realita. Nanti saya kasih contoh juga, nanti apa sih yang dimaksud dengan hal ini. Kaitannya, krisis ini itu kenapa kaitannya selalu tentang hal yang kayaknya tuh berat banget sih, kok kayaknya sulit sih saya lalui gitu. Misalnya kayak usia umur 25, 26. Teman-teman yang lain balik lagi ya, teman-teman yang lain udah ada yang ngelamar, udah ada cowok yang serius mau mendekati dia. Kok gue nggak deket-deketin ya? Emang kurang aku apa? Akhirnya jadinya menyalahkan diri sendiri. Akhirnya melihat sisi yang sebaliknya dari seharusnya yang kita punyai. Contohnya gini, kita baik-baik aja, secara perkembangan kita termasuk anak yang cukup baik gitu di keluarga. Maksudnya tidak yang neko-neko ya, dalam artian tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif. Terus juga secara fisik kita baik-baik aja, kemudian secara akademik kita oke, bahkan mungkin kita cenderung cemerlang, apalagi orang-orang yang mengalami krisis nih ya. Mereka di pekerjaan tuh orang-orang yang hebat, di akademik mereka orang-orang yang sangat cerdas. Tapi kenapa kok kayaknya orang lain tuh bisa hidup normal, saya enggak? Kok saya susah banget untuk bisa mendapatkan hal-hal yang seperti orang normal lainnya dapatkan. Nah, kadang-kadang kayak gitu, kita mengspesialisasikan diri kita pada hal-hal yang sebenarnya kita sama aja dengan mereka, cuman kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat ini menjadi sebuah krisis yang sulit banget kita lalui. Nah, di sini realita itu adalah tekanan tuntutan dari luar diri kita, eksternal kita, ada keluarga, ayah, ibu kita. Gimana sih udah umur 27 tahun kok nggak nikah-nikah gitu. Apalagi kalau misalnya adiknya udah nikah. Saya pengalaman dulu adik saya umur 25, 26 udah nikah, saya belum. Ya, jadi saya dilangkahi nih nikahnya. Waktu itu galau nggak? Krisis nggak jadinya? Krisis banget dan ngerasa kayak emang apa sih kurang aku gitu. Tapi pada akhirnya toh saya juga melaluinya dan ketemu juga sama jodoh insya Allah gitu ya. Jadi kalau saya ngomong apaan sih teman-teman nggak usah dipikirin, nggak bisa karena kalian memang sedang melaluinya dan memang berat dirasakan oleh kita, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi memang harus kita dealing with, harus kita bisa berdamai dengan mereka ini gitu. Nah, perasaan yang muncul apa? Marah, benci, sedih, cemas, takut, dan bahkan menghindari dunia sosial ya. Kalau kita lihat dari gejala-gejala yang muncul ini bisa kalau tidak kita selesaikan mengarah ke gangguan psikologis yang lebih lanjut. Ya Kak Nida ya, apalagi Iya kita iya, yang di klinis gitu. Di klinis itu sangat mempelajari gangguan-gangguan psikologis. Kaitannya dengan stres aja, meskipun rata-rata manusia di dunia ini selalu ketemu sama stresor, dia juga sudah masuk ke dalam kategori gangguan psikologis ringan gitu. Jadi kalau memang kita merasa sudah mulai terganggu dengan quarter life crisis kita dan kita tidak mampu lagi mengendalikannya, tidak punya tempat untuk kita percayai, untuk kita ceritakan. Nah, boleh banget nih mulai mencari solusi melalui tenaga profesional, seperti itu. Tapi kalau masih dirasa, oh ikut webinar ini saya benar-benar bisa menghayati, bisa konsentrasi, dan bisa saya aplikasikan, itu sudah sangat bagus banget. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini dia berdasarkan survei yang dilakukan oleh LinkedIn, pengalaman krisis ini tuh lebih banyak dialami oleh perempuan, yakni sebesar 61%. Jadi, menurut survei ini, 57% itu merasa kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion. Waktu saya dulu saat di Jogja, kerja di ECC UGM, sekarang yang berubah nama menjadi UGRAD, itu banyak sekali teman-teman yang kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Kalau ngomongin passion kan ini banyak sekali maknanya yang bisa kita lihat ya, tapi kalau sesuai dengan diri kita apalagi, berarti kan kita belum mengenal diri kita, seperti itu ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang saya mau nih? Nah, di sini yang menjadi titik turn point-nya bahwa oke, kamu aja nggak tahu sebenarnya diri kamu seperti apa, maka survei ini menunjukkan bahwa jelas kita perlu lebih mengenal diri kita lebih jauh lagi supaya kita mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian survei berikutnya adalah 57% mengalami tekanan lantaran belum memiliki rumah. Nah, itu kalau ini mungkin survei yang dilakukan
kalau untuk generasi saat ini ya, generasi milenial tuh rumah belum jadi sesuatu yang menjadi prioritas. Yang sekarang ini perubahan kebutuhannya itu seperti gadget yang mereka butuhkan, gadget, status sosial mereka, pekerjaan yang secara ini memberikan pandangan yang wow di masyarakat mereka. Contohnya kalau misalnya perusahaan X gitu, wah keren banget kamu kerja di situ. Mereka meskipun belum punya rumah tapi sudah punya itu semua, mereka sudah cukup percaya diri gitu untuk menjalani kehidupan ini. Nah mungkin di sini kalau kita ganti 57% itu ke arah yang seperti itu ya. Kemudian 46% mengaku tertekan akibat belum memiliki pasangan. Sampai ke arah tertekan. Ini kan berarti ada sesuatu yang hilang atau miss dalam proses perkembangannya. Nah, maka waktu quarter life crisis inilah waktu tugasnya kita mencari yang sesuai, mengenal diri sendiri, oh saya kelebihannya ini, saya kekurangannya ini, jadi cocoknya sama pasangan yang seperti ini. Yang misalnya kalau saya tipikal orang yang introvert, butuh nggak sama pasangannya ekstrovert? Atau yang biasa-biasa aja introvert boleh, agak-agak ekstrovert dikit juga nggak apa-apa, atau sama-sama introvert. Nah itu perlu kita gali terlebih dahulu. Nah sekarang banyak ya aplikasi atau website yang menyediakan apa namanya, self assessment online ya. Salah satunya kalau kalian mau di Update itu ada self assessment online yang bisa kalian tahu kepribadian kalian itu gimana sih, mulai dari penyelesaian masalah, komunikasi, cara menyesuaikan diri, dan ritme kerja ya. Jadi keempat hal ini bisa membantu kalian lebih mengenal diri sendiri atau membuat kalau misalnya di kertas kosong gitu ya, sebenarnya kalian tuh udah banyak coretan warnanya. Kita ini udah banyak coretan warnanya, tapi kita nggak tahu mana yang dominan, mana yang potensial, mana yang menjadi sebuah keuntungan. Sehingga karena berantakan kertas itu, membuat kita jadi bingung, mana sih saya ini kayak gimana sih? Nah, sebuah kertas kalau dituliskan dengan rapi, oh warna merah ini untuk kelebihan saya, warna hijau ini untuk kelemahan saya, warna biru ini untuk potensi yang saya miliki, warna hitam mungkin untuk masalah-masalah yang membuat saya trauma atau tidak menyenangkan. Sehingga ketika orang lihat, kita tuh kayak kertas yang itu gitu. Oh, Cindani orangnya kayak gini-gini ya, kelihatan gitu. Dia bisa menunjukkan juga sehingga ketika orang lain melihat dia kayak baca kertas yang dia tulis itu gitu kan. Mungkin pengandaiannya seperti itu supaya teman-teman bisa lebih mudah. Oke, kita bisa lanjut. Nah, 86% milenial mengalami perasaan ini. Sebanyak 6 dari 10 orang milenial dilaporkan mengalami quarter life crisis. Jadi, cukup banyak ya, hampir rata-rata berada di fase ini. Dan menurut saya, di masa pandemi ini, terasa lebih sangat nyata perasaan-perasaan tadi itu, kesal, marah, sedih, stres, menghindari aktivitas sosial. Di masa pandemi ini tuh seperti kayak kita punya alasan untuk meluapkan itu semua atau menunjukkan itu semua. Apalagi kalau kita kaum rebahan ya, tim-tim kaum rebahan ini punya excuse yang cukup tinggi gitu bahwa ya udahlah ngapain gue melakukan komunikasi dengan teman-teman, toh juga mereka mungkin juga lagi apa ya, survive dalam kehidupan mereka masing-masing. Padahal kalau kita tahu salah satu cara untuk menetralisir kegundahan, kegelisahan adalah sharing, adalah berbagi gitu. Nah, ketika kita sudah memilih untuk menutup diri, akhirnya ya di mana kita udah nggak boleh kemana-mana, hampir 5 bulan terakhir ini, terus juga kita menutup komunikasi secara online gitu. Akhirnya ya udah kita benar-benar terkungkung dalam perasaan-perasaan negatif atau emosi-emosi tidak menyenangkan tadi. Hingga akhirnya di usia 25 tahun kalau saya belum punya pacar atau belum punya calon suami tuh kayaknya sesuatu yang ini salah banget. Hidup saya tuh udah berakhir nih kalau saya nggak ada calon suami di usia segini. Apalagi saya sendirian di kos-kosan. Nah, anak-anak mahasiswa yang bukan anak-anak ya, teman-teman mahasiswa yang di masa-masa sebelum adanya lockdown dan di rumah aja berada di kosan. Nah, itu tuh membuat mereka jadi semakin terkotakkan di dalam kamar mereka. Nah, akhirnya saya rasa kalau kita buat penelitian baru akan semakin meningkat nih
angka yang dialami oleh teman-teman generasi milenial. Begitu. Bisa kita lanjut, Kanida? Oke. Nah, ini tadi nih yang saya bilang, harapan versus realita, expectation versus reality. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, melihat orang bikin tutorial make up, siapa ya? Tutorial make up yang paling terkenal di Instagram. Kalau saya yang saya tahu Tasya Farasya Tasya mungkin ya. Farasya. Nah, sama ya. Tasya Farasya itu, Masya Allah, wajahnya tanpa make up aja tuh udah cantik gitu ya. Iya nggak, Kak? Iya, iya benar. Apalagi ditambah make up. Nah, akhirnya ketika ngelihat dia, kok gampang sih masang eyeliner, masang eyeshadow, alis, sepertinya tuh kayaknya mudah banget. Kalau saya buat make up tutorial yang persis sama langkahnya dengan yang dicontohkan Tasya, jadinya kayak yang di sebelah kanan. Jadi tebel, jadi makin menor, makin apaan sih kayak orang kayak badut gitu katanya gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat nih perjalanannya Tasya Farasya, dia pernah nunjukin foto zaman dia masih muda dulu, waktu masih kuliah, masih sekolah gitu-gitu, belum menggunakan make up. Kalau kita lihat kan dia melakukan yang namanya proses latihan, melatih, mempelajari, dan mengulang-ulang itu semua sehingga berada di fase dia cukup expert pada konteks di sini make up. Tuh. Coba kalau dia melatih dirinya pada hal yang lainnya, misalnya memasak, seperti kakaknya. Kakaknya Tasya Farasya kan jago masak dan buat vlog-vlog tentang memasak. Nah, semua orang tuh akan pandai, akan mampu mencapai harapan ketika dia sudah melalui sebuah proses gitu. Nah, sama nih kayak es krim di bawah ini, ekspektasi kita pengen beli es krim gambar Tweety yang bentuknya seperti di bungkusan itu. Tapi yang kita dapatkan tidak seperti yang ada di gambar. Nah, sehingga kadang-kadang kita jadi kecewa, jadi merasa putus asa, menjadi sedih misalnya. Nah, ini sangat-sangat wajar sih sebenarnya kalau menurut saya di usia-usia 20-an sampai 30-an tahun ini. Sehingga kita perlu melatih. Nah, maka teman-teman dari Payung Kalbu bersama dengan Mapro UI ini memberikan media untuk kita melatihnya. Nah, di sini harapan versus reality itu adalah menyelesaikan kuliah. Salah satunya pengen S1 beres 3,5 tahun sampai 4 tahun lah maksimal. Tapi nyatanya 6 tahun nggak kelar-kelar juga. Atau sekarang nih, karena masa pandemi ya, harusnya teman-teman yang lagi mapro ini mulai PKPP ya. Iya. Udah mulai penyebaran untuk kita praktek langsung entah di rumah sakit, entah di puskesmas. Tapi karena ada pandemi, semuanya ditunda. Harusnya bisa selesai kuliah tahun depan, kita nggak tahu, akhirnya jadi punya sesuatu yang menggantung nih, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang akhirnya membuat kita jadi galau dan aduh bisa nggak ya? Padahal saya mungkin ada yang beasiswa misalnya, beasiswa nanti nggak memenuhi misalnya, atau orang tua udah ekspektasi, udah berjuang keras, saya harus segera selesai mapro di tahun ini gitu. Akhirnya ekspektasi internal kita ditambah dengan tuntutan dari eksternal kita membuat atau sama dengan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif yang membuat kita memberikan perilaku yang negatif pada akhirnya. Contohnya gitu ya, misalnya kita harusnya mulai PKPP nih di puskesmas, tapi tunggu dulu, kampus memberikan kebijakan tidak boleh untuk penyebaran mahasiswa ke masyarakat atau lapangan gitu. Di sisi lain tuntutan orang tua misalnya, atau teman-teman, kan gue udah mau dilamar kalau gue udah selesai kuliah atau sudah selesai PKPP gitu. Nah, akhirnya membuat kita jadi muncul perasaan negatif, merasa bersalah, akhirnya, aduh kok gue jadi terlambat banget ya, padahal tinggal PKPP doang, tinggal tesis, terus beres, pasti nggak akan memberatkan orang tua. Akhirnya perilaku yang muncul adalah kita tidak mau berproduktivitas gitu, di kamar aja karena merasa bersalah itu tadi, ya merasa bersalah ini tuh menjadi poin utama dalam hidup kita sehingga kita tidak melihat potensi-potensi lain yang bisa kita lakukan. Seperti payung kalbu gini, teman-teman mungkin di hold di aktivitas yang lain, tapi kalian bergerak di aktivitas lain yang sama-sama produktifnya, yang ini menjadi penilaian bahwa kalian memang akan menjadi psikolog luar biasa karena tetap
apa ya, mempraktekkan. Sekarang kan webinar online, konseling online, seminar online, yang itu juga merupakan salah satu untuk mengasah kemampuan kita sebagai seorang psikolog. Itu ya, mungkin kalau dari sisi profesi, saya cukup ngelotok gitu, karena emang ini yang sudah dijalanin. Tapi kalau teman-teman yang lain di sini, kita kembalikan ke profesi teman-teman. Misalnya ada yang dokter, ada yang calon pengacara, atau juga apoteker, dan lain sebagainya. Bahkan calon ibu rumah tangga pun demikian, tetap punya hal-hal yang bisa kita asah terus, misalnya parenting, ilmu parenting, tadinya ya udah yang penting melahirkan punya anak. Oh, tunggu dulu, ternyata tidak semudah itu. Anak lahir, ASI aja itu memberikan ASI aja dilema, ngasih ASI via dot atau langsung pada ibu. Nah, itu juga menjalaninya nggak main-main. Kalau nggak ada ilmunya, kita bisa tersesat atau bahkan menyesatkan diri kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian bekerja atau membuka usaha. Kapan nikah? Kok belum hamil sih? Nggak nambah anak. Nah, saya udah punya anak satu. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan, kok nggak nambah anak gitu. Mungkin kalau ada yang nanya, saya juga, oh ya juga ya. Alhamdulillahnya saya masih menikmati proses tumbuh kembang anak pertama saya. Jadi, saya merasa realitas saya saat ini cukup aman gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, how to deal with quarter life crisis di tengah pandemi. Jadi ada 3 poin ya teman-teman. Kita nggak usah membahas ini terlalu berat. Jadi kalian keluarkan dulu nih isi permasalahan atau pikiran dan perasaan yang kalian rasakan. Coba kalau kita gambarkan ya. Saya pakai alam bawah sadar sebentar boleh ya teman-teman ya. Jadi kalian punya pikiran dan perasaan yang paling dominan muncul akhir-akhir ini, terutama 3 bulan terakhir. Coba kita munculkan nih di dalam realita kita, di dalam alam sadar kita. Oh, saya sedang kecewa. Boleh itu ditunjukkan. Sadari, kita akan memulai nih. Kita akan memulai bagaimana dealing with quarter life crisis. Oke, kita next dulu ya, Kak Ninda ya. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah mulai mengeluarkan ke alam sadar, karena kan selama ini kita tekan nih. Oke, mungkin kita cerita, tapi kok kayaknya nggak selesai-selesai. Berarti itu masih kaitannya dengan kita belum menyadari apa sesungguhnya yang kita alami. Alami bisa perasaan, pikiran, perilaku. Nah, sadari. Pertama di sini sadari kenapa saya merasakan hal itu. Nah, hal itu misalnya kecewa ya. Kecewa, kenapa sih saya kecewa? Oh, karena ibu saya selalu membahas tentang calon menantu atau ingin menimang cucu. Tapi dalam waktu dekat, itu tidak akan mungkin bisa saya realisasikan. Misalnya 2 tahun deh, 2 tahun ke depan tuh kayaknya akan sulit saya realisasikan. Saya nggak tahu gimana cara menenangkan ibu saya, tapi saya sendiri pun tidak paham bagaimana supaya saya memahami bahwa ini tuh memang belum waktunya. Istilahnya kayak gini, ibu pengen punya calon mantu, saya tuh juga pengen banget punya suami gitu, Bu, gitu ya. Jadi, akhirnya tidak sejalan, tidak selaras karena kita pun tidak memahami sebenarnya gejolak yang ada dalam diri kita. Kita sadar, oh kecewa, karena ibu pengen calon mantu, saya belum bisa ngasih. Saya juga sebenarnya pengen punya suami. Kenapa belum bisa punya suami dalam waktu dekat? Karena saya masih sekolah. Oh, saya masih sekolah nih, masih masa-masa akademik saya masih berlanjut hingga insya Allah maksimal 2 tahun ke depan. Berarti dalam waktu 2 tahun ke depan, saya fokusnya ke akademik. Kalaupun toh Allah mengatakan jalan yang berbeda, di tengah jalan ada jodoh, nah itu di luar kuasa saya. Tapi secara realistis, saya tahu bahwa dalam 2 tahun ke depan maksimal, saya belum bisa mendapatkan atau memberikan apa yang Ibu berikan. Akhirnya kalau kita sudah sadari itu, kita bisa ngomong ke ibu kita, Ibu, maaf dalam waktu dekat mungkin saya masih fokus ke perkuliahan saya. Saya sedang PKPP saya kurang lebih selama 1-2 semester maksimal, dan itu setelah PKPP saya udah tesis yang kurang lebih 1 semester juga. Jadi kira-kira Bu, dalam waktu segini saya belum bisa melakukan yang namanya prosesi mendekatkan diri, atau kalaupun tak ada ya nggak apa-apa Bu. Jadi kan kalau kita kasih penjelasan yang realistis dan real, konkret seperti itu, kira-kira Ibu akan mengerti nggak? Atau dibandingkan kita ngomongnya kayak gini, Ibu tuh gimana sih nggak ngerti banget perasaan anaknya? Saya juga nggak tahu, saya juga bingung. Pokoknya saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Udah, itu banting pintu, marah-marah di dalam kamar, nggak mau makan.
Nah, akhirnya kan ibu juga bingung, apaan sih nih anak gitu. Jadi kan lebih enak nih, mana yang tadi yang pertama sama yang kedua gitu. Nah, kemudian selain itu, sadari di sini juga ada 2 poin. Positif diri kita, kemudian negatifnya diri kita. Udah ada yang aware banget belum sama bakat yang dimiliki? Selain kuliah, saya kayaknya nggak punya bakat apa-apa deh. Selain berangkat kuliah, pulang kuliah, saya kayaknya nggak punya kemampuan yang lain deh. Padahal secara nggak sadar, dia jago gambar. Secara nggak langsung, dia jago nyanyi. Dia punya bakat di hal lain yang ternyata itu membuat dia punya potensi yang bisa dia mungkin jual. Maksudnya dalam artian di sini dia jual, kalau kita nih proses menjual ini seperti kayak, ini loh kelebihan saya, sehingga orang tahu, oh Kak Nida yang jago nyanyi itu ya. Nah, jadi seorang psikolog yang jago nyanyi misalnya. Nah, itu kan bakat yang mungkin orang lain nggak tahu kalau kita tidak tampilkan, seperti itu. Kemudian latar belakang pendidikan. Misalnya kita udah S1, udah hampir lulus S1 atau mau menjelang lulus S2. Nah, ini kan kita harus sadari. Saya secara umum, secara rata-rata usia saya punya kemampuan akademik yang cukup baik gitu. Dibandingkan waktu kita masih SMA, SMP. Mungkin dulu kita kalau punya masalah masih kabur-kaburan. Tapi kalau saya sudah kuliah, sudah mau masuk jenjang S2, apalagi saya sudah lebih dewasa nih. Saya tahu, apalagi melihat pengalaman teman-teman saya, pengalaman orang tua di sekitar saya jadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat. Kemudian kelebihan diri nih, kelebihan diri itu macam-macam ya teman-teman. Mulai dari ada yang rajin bangun pagi misalnya, terus juga suka masak, misalnya dia senang membantu orang di sekitarnya. Nah, itu kelebihan diri yang harus dia tahu. Ada nih ya, teman-teman, kalau mungkin teman-teman perlu tahu, kalau saya sedang interview untuk job seeker atau fresh graduate gitu ya, pertanyaan ini, saya kasih bocoran ya, satu pertanyaan yang paling sering saya tanyain kaitannya untuk mengetahui si calon pelamar ini. Saya tanya, apa sih teman-teman kelebihannya, kekurangannya apa? Ada satu jawaban yang cukup menggelitik saya ya. Mbak, kalau kelebihan itu saya nggak berani sampaikan, karena kan itu penilaian orang ya. Nanti kalau saya sampaikan jadinya sombong gitu. Nah, di sini bisa membuat 2 penilaian ya, antara dia emang sungguh-sungguh orang yang rendah hati, atau dia nggak kenal siapa dirinya sebenarnya. Jadi dia milih jawaban yang seperti itu. Tapi kalau namanya kita lagi interview, ya kita harus menjawab kan pertanyaan itu untuk, aku lagi nyari orang nih, kamu cocok nggak sama karakter yang saya cari? Nah, itu namanya dia menunjukkan kelebihannya. Nah, maka teman-teman, kalau misalnya kalian mau nikah gitu ya, lagi proses ta'aruf, ditanya sama calon suaminya, kelebihan kamu apa Mbak? Dek, apa ya Mas ya? Aduh, saya malu kalau ngomongin soal kelebihan. Nah, gimana dia nilai kalian? Ini sebenarnya mau nikah nggak sih? Kok dia nggak bisa menceritakan diri dia secara real kepada saya? Gitu juga nanti dengan kelemahan. Terus kesempatan yang ada di lingkungan. Nah, pandemi ini kesempatan banget, bagus sekali buat teman-teman yang pengen menunjukkan, speak up, terkait dengan potensi yang kalian miliki untuk halayak ramai tahu. Tapi ya ada batasannya ya, bahwa kalau menggunakan sosial media itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dalam hal ini, kalau kita lihat teman-teman dari Payung Kalbu memanfaatkan banget kesempatan ini untuk membuat webinar series. Gak mungkin ya kalau misalnya nggak ada pandemi, saya bisa bergabung dengan teman-teman Payung Kalbu itu mungkin akan suatu kesempatan yang akan sulit, karena saya di Lampung, teman-teman di Jogja gitu ya. Atau tadi Mbak Nida di mana Mbak? Dari Banyuwangi. Di Banyuwangi gitu. Kita di berbagai daerah yang menjadi satu dalam proses webinar sore hari ini, dan itu perlu kita syukuri banget gitu ya. Nah, maka selain itu, nggak cuman positif diri kita aja yang perlu kita aware, perlu kita sadari. Negatifnya juga ada, karena kan kalau kita tahu manusia itu sempurna karena punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kalau kita bilang, gue orangnya nggak sempurna, banyak kekurangan, tunggu dulu, kamu pasti punya kelebihan. Kamu pasti punya sesuatu yang bisa kamu banggakan dalam diri kamu. Cuman karena selama ini kita sadar dan fokusnya cuman ke hal-hal yang negatif, akhirnya kita tidak melihat itu.
Nah, apa sih negatifnya diri kita? Kebiasaan buruk, misalnya yang masih suka ngomongin temennya gitu. Ya, di usia-usia ini tuh wajar sih menurut aku bahwa quarter life crisis tuh menilai teman atau orang terdekat kita melalui obrolan yang hangat dengan sekelompok teman yang cocok dengan kita gitu. Istilahnya gibah di geng gitu ya. Di geng kita gibahin tuh seseorang. Nah, ini kan merupakan sebenarnya kalau saya dulu senang mendengar, tapi saya tidak punya informasi yang akurat untuk menjadi seorang yang apa ya, menjadi juru bicara gitu enggak, tapi saya mendengar, menjadi bagian pendengarnya. Cuman kesini-kesini kok kayaknya nggak ada faedah-faedahnya ya membicarakan kekurangan orang lain, malah justru semakin kita belajar gitu ya, apalagi UII, Masya Allah, saya banyak banget dapat ilmu yang mungkin nggak akan saya dapatkan di tempat lain gitu, tentang bagaimana kita mempelajari agama, membentuk diri kita sebagai seorang muslimah gitu. Jadi ya saya rasa tidak sejalan aja kebiasaan ini dengan karakter yang ingin saya bentuk gitu. Kemudian kelemahan diri. Kelemahan diri saya yakini kita semua punya ya, kita semua punya yang kalau kita sudah aware dengan kelemahan diri kita ini, di fase quarter life crisis ini kita sedang mencari cara untuk mengatasinya. Ya, contohnya gini, aku tuh pelupa banget, Mbak. Pokoknya kalau ada tugas atau ada kerjaan suka lupa gitu, tahu-tahu entah kertasnya di mana, bukunya di mana. Tapi saya tahu cara mengatasinya, yaitu dengan cara saya mencatat semua aktivitas yang sudah dan akan saya lakukan di sebuah buku. Atau bahkan di kamar saya banyak banget sticky note yang saya tuliskan untuk mengingatkan saya pada hal-hal yang penting dan urgent. Nah, itu merupakan suatu tanda kita dealing with quarter life crisis, yaitu kaitannya di sini adalah kelemahan diri. Kemudian ketakutan. Ketakutan setiap manusia berbeda-beda ya teman-teman. Kalau saya bilang saya takut dengan ular, bisa jadi Kak Nida dan teman-teman yang lain enggak. Biasa aja, ngebayangin ular biasa aja gitu ya. Atau hal yang lain yang kaitannya dengan rasa fear, rasa tidak nyaman yang luar biasa ketika menghadapi sesuatu, sebuah benda, seseorang, situasi. Ada yang takut misalnya berbicara di depan umum. Itu nggak main-main loh. Alah, masa ngomong di depan orang aja nggak berani? Loh, beneran nggak berani loh. Beneran takut nih orangnya. Jangan dianggap ini hal yang sepele. Kita bersamai dia. Kalau kita mau jadi lingkungan yang suportif, kita bersamai mereka. Oh iya, deg-degan ya sebelum ngomong. Oke, kita tarik nafas dulu yuk, sama-sama yuk. Nah, itu kan bisa membantu meringankan beban rasa takut yang dimiliki. Dan dia juga sebagai individu harus mulai aware, kenapa sih gue takut terus kalau mau ngomong di depan umum. Jadi teman-teman, kalau boleh cerita dikit, waktu S1, saya nggak kayak gini gitu. Saya waktu S1, mungkin ada ibu-ibu dosen-dosen yang tahu gitu. Contohnya salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu Bu Endah. Bu Endah dari zaman saya S1 sampai S2 udah tahu banget buruk-buruknya saya gitu. Dulu kalau disuruh maju ngomong, takut banget. Pokoknya tugas saya di kelompok, kalau dulu kan zamannya presentasi, saya yang buat materi, sama saya yang buat desainnya. Tapi kalau pas giliran maju, saya bagian operator aja ya, saya nggak berani ngomong gitu. Nah, akhirnya sekarang saya belajar bahwa saya nggak mau dong jadi psikolog yang cuma di balik komputer aja gitu. Saya pengen ketemu banyak orang, saya pengen kenalan sama banyak orang, saya pengen apa yang saya dapat di kampus, saya pengen share ke teman-teman yang lain. Kalau saya bisa, pasti teman-teman yang lain bisa. Kalau saya dulu takut ngomong di depan umum, sekarang saya harus tunjukkan kepada teman-teman, saya pernah ada di sana gitu. Dan bukan berarti saya mengabaikan perasaan yang teman-teman rasakan sekarang, cuman bisa jadi pengalaman yang kita alami menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Seperti itu. Kemudian penghambat. Kalau tadi ada kesempatan yang di lingkungan, sekarang penghambatnya apa kira-kira? Gimana kita memprosesnya? Misalnya penghambat itu banyak banget ya, apalagi teman-teman yang lagi kuliah, teman-teman yang lagi proses penyelesaian kuliah atau yang baru kerja, misalnya di kantor, penghambatnya bos gue tuh atau rekan kerja gue tuh kayaknya nggak seneng gitu kalau gue menunjukkan prestasi atau achievement sesuatu. Pokoknya ada aja yang dilihat buruk. Nah, itu kan salah satu penghambat dalam diri kita yang perlu kita atasi nih, kenapa orang ini melakukan hal ini kepada saya? Hanya ke saya aja atau pada semua orang di sekitar
sekitar dia gitu. Berarti kan yang bermasalah bisa jadi dalam diri kita atau malah dia nih si orang ini. Nah, penghambat ini perlu kita selesaikan bersama-sama. Begitu. Yang pertama jadi sadari. Kemudian yang kedua adalah faktor yang menyebabkan krisis nih ya. Tadi mungkin sudah kita jelaskan. Di sini kalau kita lihat tuh ada gambarnya kita nih yang bagian cewek ya. Nanti kurang lebih kita simulasikan bahwa diri kita nih yang baju pink. Nah, yang bapak-bapak di sebelahnya adalah lingkungan eksternal kita. Jadi banyak banget tuntutan, kayaknya banyak banget yang teriak di telinga kita, banyak banget yang berusaha masukin, kamu tuh loh kalau ngerjain tugas tuh kayaknya harusnya kayak gini, kamu tuh loh kalau milih teman kayak gini. Padahal sebenarnya kita tuh bukan anak kecil lagi gitu loh di masa ini nih ya. Banyak sekali orang dewasa di sekitar kita yang menganggap kita ini masih seperti anak-anak. Perlu disuapin terus. Padahal kalau kita lihat kalian teman-teman di sini, saya juga tuh sudah berkembang dari orang yang masih umur 17 dulu sebelum masuk quarter life crisis, sekarang udah 25, 27, itu sudah dewasa loh. Teman-teman di sini bukan yang tiba-tiba tumbuh jadi 27 tahun, tapi sudah punya pengalaman, sudah punya proses penyerapan informasi yang baik, yang tidak bisa diabaikan. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita malah lupa sama proses perkembangan beberapa tahun setelah kita menjadi orang dewasa gitu. Nah, bisa dijelaskan juga bahwa, oh iya mah, dulu saya pernah punya teman yang mengecewakan, tapi saya tahu cara menyelesaikannya. Nah, mungkin orang tua tidak aware, tidak terlibat secara utuh. Nah, maka perlu kita informasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan orang yang kita ajak diskusi. Oke, bisa kita lanjut. Yang kedua, nah di sini prosesnya adalah kita terima kalau kita sadari, oh tadi teman-teman udah mulai memunculkan ya, banyak juga yang udah ngasih emosi yang dirasakan hari ini. Ketika kita sadari, kita harus pelan-pelan. Saya nggak meminta teman-teman untuk buru-buru ketika tadi Kak Eci bilang, sadari, detik ini juga saya harus terima. Enggak ya, tapi dalam artian kita sudah kenal sama emosi yang ada atau pikiran yang muncul ketika saya disebutkan terkait dengan 3 bulan terakhir ini. Oh, 3 bulan terakhir ini saya lagi mandek nih, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan misalnya. Nah, itu bisa jadi salah satu pikiran yang perlu kita istilahnya kayak benang kusut gitu ya. Kalau saya ngobrol sama teman-teman di meja konseling, masalah mereka tuh saya gambarkan seperti benang kusut. Mereka nggak ketemu-temu ujungnya karena semakin hari semakin dikusutin tuh benangnya. Semakin diruwet-ruwetin gitu, apalagi tambahan dengan eksternal. Nah, maka ketika dia berbicara dengan seseorang atau ketika dia mulai aware nih ikut webinar ini karena dia kalian ngerasa karena punya ada krisis, lama-lama akan ketarik tuh ujung benang. Jadi lurus. Oh, ini tuh masalahnya. Kenapa saya 3 bulan terakhir ini nggak produktif sama sekali. Nah, dibuat timeline. Ternyata sejak belum 3 bulan saya emang udah sama sekali tidak melakukan pergerakan apapun. Jadi ketika memang sudah jelek langsung di rumah aja, ya udah benar-benar nggak ada sama sekali gitu pemasukan atau produktivitas. Nah, maka kenapa mulai sekarang kalau memang bisa diterima, oh iya, saya sudah 3 bulan terakhir ini nggak produktif sama sekali, berarti karena sudah mulai ada pandangan baru nih, kira-kira apa yang saya bisa ya? Misalnya kalian bisa masak makanan, nah coba aja dijual via online. Sekarang semua orang sedang berada di depan gadget mereka, jadi manfaatkanlah itu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai banyak kasus yang datang karena mereka terlibat atau menghabiskan waktu dengan akun-akun yang tidak bermanfaat, malah justru jadi kecanduan, entah game, entah pornografi, atau apapun itu. Maka sebaliknya, sosial media di masa pandemi ini, insya Allah semoga memberikan manfaat ya buat kita semua, sehingga kenapa ketika kita terima itu, kita bisa menentukan tujuan pencapaian kita apa. Oh, karena saya jago masak, apalagi sekarang sedang tren garlic bread. Nah, itu ya, garlic bread Korea. Wih, di Lampung tuh juga lagi hits banget. Beli 4 gratis 1. Wah, saya seneng banget tuh yang itu. Jadi, tiap pagi mantengin Instagramnya udah jualan belum ya? Gitu. Jadi, kenapa enggak kalau kita punya kemampuan di sana gitu. Manfaatkanlah.
Kalau punya masih rasa takut, masih ada rasa ragu-ragu, nggak apa-apa. Sadari dan pelan-pelan kita terima. Misalnya mau ngobrol nih, habis ini, Kak Ici, Kak Nida, kok kayaknya masih ada perasaan tidak menyenangkan ya. Nah, perlu kita gali lebih lanjut berarti. Apa sih yang membuat kamu terhambat gitu ya. Kemudian susun prioritas ya. Udah punya banyak tujuan, tapi bingung mana yang mau dilakukan duluan. Harus menyelesaikan laporan, harus melakukan sesuatu aktivitas yang menghasilkan uang di lini yang lain, di aspek yang lain misalnya. Harus mengasuh orang tua misalnya, atau harus ngasuh anak, harus misalnya punya kegiatan lainnya yang sangat padat gitu. Nah, maka susun prioritas, mana sih kira-kira yang harus saya utamakan. Kemudian yang ketiga, cari informasi lengkap. Ya, kayak tadi tuh kita ngomongin Tasya Farasya, kalau kita lihat soal per-make-up-an, alat-alat make-up, merek-merek make-up, di dia pasti Masya Allah banget deh, udah, apa ya, mungkin sangat expert gitu ya, ngomongin alat make-up. Kalau saya ya paling mentok-mentok Wardah gitu ya, atau skincare sederhana gitu. Maka kita perlu cari informasi lengkap kalau kita pengen mulai berada di satu aktivitas tertentu gitu, atau kita pengen produktif di situ, ayo cari informasinya secara lengkap, pahami bahwa ini bagian dari tahapan perkembangan. Kalau mau jadi istri, kalau mau jadi suami, itu juga nggak asal jadi saya terima nikahnya, atau kita asal udah make up, udah penting dandan, cantik, pakai baju akad atau resepsi, udah saya udah jadi istri tahu-tahu gitu. Nggak bisa ya. Tetap teman-teman harus masukkan informasi-informasi baru setiap fase perkembangan kalian tuh akan kalian lalui. Kerjanya di mana? Nanti job desk-nya apa aja? Saya nggak menjalankan job desk itu. Kira-kira apa yang perlu saya kembangkan lagi? Ikut seminarnya, misalnya kayak gitu. Nah, sama. Jadi calon istri, calon suami juga demikian. Dan yang keempat, tetap hargai setiap proses dan pencapaian. Kalau misalnya kita mau buat menu masakan yang kita jual via online, tapi kok yang beli baru 2 orang ya, dan itu pun teman dekat sendiri, karena mereka tahu emang sebenarnya makanan aku tuh enak. Ya nggak apa-apa, emang itu sudah proses, hargai proses itu, dan pencapaian itu menurut saya luar biasa. Dibanding sebelumnya yang, gue jualan kayaknya laku nggak ya? Nah, itu baru di otak gitu ya, baru di dalam pikiran kita. Tapi ketika kita do it, ketika kita running jualan kita, ternyata ada yang beli 2 orang teman kita sendiri, tapi itu sangat-sangat pencapaian yang luar biasa. Ketika kita kembangkan mulai dari marketingnya, cara menjualnya, dan lain sebagainya, ternyata mulai dari teman, karena teman tahu enak, dia sampaikan ke keluarganya yang lain, terus-terusan sampai akhirnya berkembang gitu ya. Jadi hargai setiap prosesnya. Kemudian berikutnya, nah, bagaimana cara menerimanya? Kurang lebih di sini ada beberapa poin menggali manfaat dari quarter life crisis. Jadi quarter life crisis itu bukan melulu tentang hal yang menjadi beban atau negatif, ya. Sebagai proses kehidupan yang dilalui semua manusia. Kalau mungkin di sini ada Mas Danang, ada Ibu Libi misalnya. Tadi saya baru cek ada beliau-beliau, Masya Allah. Beliau-beliau ketika teman-teman, Mas Danang kapan nih selesai bisa ujian gitu-gitu. Mas Danang mah, alah dulu teman kakak tingkat kalian banyak yang lebih susah, misalnya kayak gitu. Atau ada yang lebih mudah. Tapi kan Mas Danang tidak serta-merta, ya udahlah kamu sabar aja, atau udah yang lain lebih berat gitu. Enggak, tapi kalau saya lihat waktu dulu ya, pas zaman kuliah Mas Danang, cuma senyum aja, tapi itu kayak yang udah, oke, berarti emang belum waktunya gitu, atau ya udah tenang aja gitu. Nah, jadi kan memang semua sebagai proses kehidupan ya. Kalau Kanida bilang saya adalah alumni klinis UII, Kanida sekarang sedang di sana, saya bilang proses saya pasti jelas akan berbeda dengan prosesnya Kanida. Jadi saya nggak bisa nyamain, alah Kanida mah gitu aja nggak bisa kayak gitu, karena prosesnya berbeda, tantangan yang dihadapi setiap manusia berbeda, tapi semuanya rata-rata melalui proses itu. Nah, jadi jangan khawatir merasa sendirian. Duh, yang belum punya calon suami kok kayaknya di dunia ini cuma saya ya. Jangan ya, karena banyak kok yang lain. Teman-temannya banyak. Kemudian yang kedua, krisis meningkatkan kita untuk menambah pengetahuan dan skill kehidupan. Nah, teman-teman kan sore hari ini insya Allah menambah pengetahuan ya. Pengetahuan yang kalau teman-teman gali terus, teman-teman dalami lagi, itu bisa jadi skill. Ya, kalau kalian terus-terusan dengar tentang quarter life crisis, jadi gini, ada di Lampung nih satu teman yang saya baru kenal juga,
beliau bukan background-nya dari psikologi atau self development, tapi semua isi akun Instagram-nya itu tentang self development, mulai dari kepribadian, mulai dari penyelesaian masalah, pokoknya menurut saya dia lebih hebat dari yang praktek di psikologi gitu. Karena apa? Beliau sangat sangat tertarik dengan itu dan terus belajar gitu. Sehingga percaya diri untuk menjualnya, untuk membagikannya kepada orang lain. Jadi skill ya. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Manfaat yang kalian rasakan di quarter life crisis ini. Misalnya membuat kalian semakin dewasa. Oh iya, saya harus lebih bijaksana. Kalau umur 25 tahun saya belum punya calon, ya berarti memang belum waktunya gitu kan. Menurut kita manfaatnya akan berbeda-beda. Oke, boleh lanjut. Yang ketiga adalah harus kita mulai kelola. Pertama tadi apa? Sadari, yang kedua terima, yang ketiga adalah Kelola. kelola. Nah, biasanya untuk teknik yang umum banget dipakai di proses pengelolaan diri ini adalah afirmasi positif. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar tentang afirmasi positif, ini seperti kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat penyejuk, kalimat-kalimat menenangkan yang kita masukkan ke dalam diri kita. Contohnya nih ya, misalnya berat banget kayaknya buat bangun setiap hari karena mungkin kita punya lingkungan yang toksik gitu, tapi nggak bisa kita hindari. Contohnya kayak orang tua, kayak misalnya teman. Ada nih teman yang luar biasa toksiknya sehingga dia sendiri nggak sanggup gitu buat menemui temannya, bangun dari tidur untuk menghadapi, aduh harus ketemu teman lagi hari ini. Nah, afirmasi yang baik adalah, oke, mungkin dia punya masalah dalam hidupnya, sehingga membuat dia jadi tidak nyaman dan melakukan itu pada saya, atau apapun itu yang membuat kita lebih baik. Nah, konfliknya macam-macam ya. Kalau di sini, apakah saya akan kuliah di jurusan yang saya suka, namun jauh dari orang tua. Ini contoh ya. Kekuatan, saya suka jurusan itu. Kelemahan, saya belum pernah jauh dari orang tua. Kesempatan, saya bisa lebih dekat dengan cita-cita saya. Ancaman, saya mungkin belum ada teman, tidak ada yang dikenal di kota tersebut. Jadi teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Kalau misalnya kita cukup mampu hanya dalam otak, boleh. Boleh banget nih teman-teman melakukan proses ini. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu keputusan yang cukup krusial, jadi teman-teman bisa tuliskan, entah di note handphone boleh, di note handphone misalnya, oke gue harus apa ya teman-teman yang milih kerja, gue ngirim lamaran, diterima atau dipanggil di 2 perusahaan yang sama-sama menjadi top perusahaan yang saya incer gitu. Nah jadi gimana nih, konflik kan akhirnya muncul dalam diri kita. Atau misalnya saya keterima S2, tapi di sisi lain saya juga keterima kerja gitu. Nah, akhirnya mana nih yang paling membuat saya harus saya ambil, itu kan konflik. Nah, bisa teman-teman tuliskan seperti ini contohnya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa. Kalau di teori psikologi nih namanya SWOT, analisa SWOT ya, kalau teman-teman pernah dengar. Boleh banget, dan ini selalu saya lakukan pada setiap fase kehidupan atau krisis yang saya alami, entah itu konflik, kebimbangan, apa sih kekuatan saya, apa sih kelemahan saya, sampai ke ancaman yang ada sehingga saya lebih aware gitu. Atau kadang-kadang sahabat saya tuh bilang, kamu tuh emang baik, kamu tuh emang sabar, tapi ya orang-orang nggak melulu selalu bisa mengenal kamu secara utuh seperti itu. Nah, itu kan menjadi kelemahan kamu, sehingga kamu harus ngomong. Karena saya cenderung introvert sebenarnya kan, Ida. Jadi kalau sama orang di luar pekerjaan gitu ya, saya cenderung pendiam. Nah, maka kenapa harus speak up. Oh maaf ya, saya nggak suka kalau diperlakukan seperti itu. Nah, itu kan bentuk kelemahan juga dari dalam diri saya. Sehingga saya perlu tahu kesempatannya apa. Oh, ketika saya ngomong, membuat orang lain jadi mengerti saya ingin diperlakukan seperti apa. Gitu. Lanjut ya. Oke. Sepertinya kita sudah hampir sampai ke Iya akhir. nih. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berada di comfort zone, dan kita ingin berubah, kita ingin tumbuh, kita ingin transformasi, itu hanya satu-satunya cara adalah dengan step your langkahkan kaki kamu keluar dari sana. Zona nyaman kamu tuh perlu ditinggalkan atau mungkin lebih ke arah ini tuh sudah tidak membuat saya tumbuh, maka saya harus
change-nya gitu, merubahnya. Saya harus step outside from your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. Demikian Kak Nida, sekilas dari Oke. saya. Wah, banyak banget nih Mbak catatan dari Mbak Cindani nih yang Waduh, inspiring Masya banget. Allah. Ya, ternyata memang kita tuh semua mengalami ya Mbak ya. Jadi Benar-benar. nggak yang apa namanya, oh ternyata cuman aku aja nih yang ngalami. Cuman karena memang mungkin teman-teman yang lain itu nggak speak up, jadi tuh sama-sama nggak ngerti kalau kita tuh sama-sama ngalamin gitu. Benar, benar banget. Eh, Kita di perahu yang sama gitu ya. Oke, tinggal bagaimana kita mau bergelut dengan pikiran dan emosi itu atau kita justru cari solusi yuk gitu. Benar, benar banget. Dan teman-teman Payung Kalbu hari ini memberikan salah satu opsinya, ya. Jadi opsinya Oke. boleh dipakai, boleh enggak. Insya Allah Iya teman-teman ya. kalau mau, alhamdulillah dipakai gitu ya. Oke. Gitu. Kita coba lanjut bacakan ini deh Mbak ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Boleh banget, Masya Oke. Allah. Ini ada pertanyaan pertama. Tadi kan saya sudah bilang ya Mbak ya, 2 penanya pertama akan bertanya secara langsung kepada Mbak Cindani nih. Oke. Oke, pertanyaan pertama ada Mbak Rahma Fitri Nur dari Padang. Oh ya. Silahkan menyalakan mikrofon dan kameranya. Oh, udah banyak kayak yang nanya ya. Banyak banget ternyata Mbak. Oke, mana nih Mbak Rahma Fitri? Halo Mbak Rahma Fitri. Mana orangnya? Ada? Oke, karena tidak sekunjung muncul, kita bacakan aja ya, Mm-mm. Mbak, ya. Boleh, boleh. Oke, apakah quarter life crisis bisa muncul akibat lingkungan sekitar seperti keluarga? Bagaimana peran religiusitas terhadap KLC pada kehidupan sehari-hari dan pekerjaan? Yang kedua, bagaimana mengatasi bingung memilih keluar dari zona nyaman seperti pekerjaan yang itu-itu saja? Benar. Kita langsung jawab, Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita langsung jawab ya, Kak Rahma dari Padang. Pertanyaan pertamanya yaitu KLC bisa muncul akibat lingkungan seperti keluarga. Ya, bisa banget. Dan itu salah satu bagian. Kalau kita tadi bicarakan tentang ekspektasi versus realita, ada internal dan eksternal. Salah satu faktor yang terlibat di sana adalah keluarga kita, begitu. Jadi memang sangat bisa kalau KLC ini muncul dari keluarga. Apalagi kalau yang tadi ya contohnya ibunya udah pengen banget punya calon suami, calon suami, calon Jangan menantu menantu. gitu ya. Jadi anaknya ngerasa kok dituntut pada sesuatu yang belum bisa dia berikan gitu. Atau yang belum punya anak misalnya. Itu kan sesuatu yang belum tentu, itu cuma Allah lah yang punya kuasa gitu. Nah, bagaimana peran religiusitas terhadap KLC pada kehidupan sehari-hari dan pekerjaan? Nah, religiusitas ini sejak dulu ya, kalau di kampus tuh sering banget dibahas kaitannya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi, religiusitas ini jelas berperan penting. Jadi, semakin tinggi religiusitas kita, itu membuat kita semakin mampu atau semakin adaptif dalam menyelesaikan atau menghadapi permasalahan sehari-hari kita. Nah, religiusitas ini punya tingkatannya setiap orang beda-beda. Ada yang sudah di tahap ikhlas dan pasrah pada setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ada yang masih belajar ikhlas, masih belajar sabar, masih belajar untuk pasrah. Tapi ada juga yang belum bisa. Saya nggak bisa diperlakukan kayak gini. Kenapa Allah mengambil orang tua saya misalnya? Nah, itu di tahapan dia belum mampu untuk ikhlas dan pasrah, tapi dia sudah punya informasi itu. Nah, jadi religiusitas memang berperan dalam KLC kita. Jadi kayak misalnya seperti tadi pekerjaan atau pernikahan, ya kita tahu bahwa jelas ini adalah tempat terbaik atau Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan dari hambanya, Makhluknya. dari apa yang kita miliki gitu ya. Jadi udah apa yang kita hadapi ini ya, kalau tingkat religiusitas cukup bagus, ya udah ini udah pas sesuai dengan kemampuan saya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi bingung memilih keluar dari zona nyaman seperti pekerjaan yang itu-itu aja. Nah, sebenarnya
ini seperti apa ya, jenuh dengan aktivitas rutinnya. Jadi pekerjaan itu kan sebuah rutinitas yang kurang lebih sama akan kita lalui setiap hari. Contohnya aja gini deh, kerjaan saya itu dengerin orang curhat, ngelihat orang nangis gitu ya, atau orang marah-marah gitu. Kalau saya bosen, capek, males hari ini ketemu orang marah-marah gitu, ya nggak kerja akhirnya gitu kan, nggak akan mendapatkan secara di sini benefit gitu ya. Tapi kalau kita bilang, kita tahu nih, saya nggak dibayar pun, saya disuruh sharing, saya disuruh dengerin orang curhat, saya mau gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini tuh sesuai dengan apa yang kita cintai. Lakukan apa yang kamu cintai, jadi itu akan apa ya, jadi saya ada kayak quote-quote gitu loh kan, yang bilang kalau do what you love, Do what love you what love, you love what do. you do. Nah itu, jadi kalau misalnya Kak Rahma merasa pekerjaannya gitu-gitu aja, tapi sebenarnya sudah memberikan benefit yang cukup, manfaat yang cukup, coba deh apa namanya, kreativitaskan. Misalnya mungkin meja kerjanya membuat jenuh, ditambahkan tanaman atau foto keluarga, orang-orang yang membuat semangat, atau juga misalnya kalau jenuh, bosan, bisa mengambil cuti 1-2 hari untuk liburan ke tempat-tempat yang kita sukai, karena memang itu sangat wajar banget terjadi. Kecuali Kak Rahma sudah merasa sangat tidak sehat nih proses kerjanya, misalnya dipaksa bekerja di luar jam kerja atau tidak mendapatkan benefit seperti yang saya kerjakan gitu. Nah, akhirnya kan mungkin ada hal-hal yang membuat kita jadi nggak nyaman. Nah, dan ini perlu dievaluasi. Evaluasi bisa ke tim HRD-nya di perusahaan misalnya. Oke, karena ada tim HRD bisa di-breakdown apa aja sih yang menjadi kendala yang kamu temui sehingga kita dapat solusinya. Kalaupun toh di HRD nggak bisa dan tetap merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, bisa cari bantuan profesional ke psikolog mungkin seperti itu, atau orang-orang yang lebih senior di sana dan kita tahu dia bijaksana, bisa konsultasikan dengan mereka. Seperti itu. Super sekali. Sebenarnya itu tuh juga dirasakan gitu ya, Mbak. Ya beberapa teman saya tuh juga kadang cerita ya curhat gimana sih kerjaan ini mulu harus gimana gitu-gitu. Oke. Ya, dan itu kalau dulu di ECC UGM konseling paling keluhan utama sih pengen keluar atau kerjanya gini-gini aja gitu. Jadi sangat bingung. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Andi Fatimah ini Mbak atau Mas ya? Kak Andi Fatimah dari Riau, boleh silahkan menghidupkan mikrofon dan kamera? Ini ada. Silahkan menghidupkan mikrofon dan kamera. Andi Fatimah dari Riau. Silahkan. Silahkan. Halo. Halo Mbak. Halo Kak. Oke, mau nggak silahkan? Ya, mau nanya sama Ibu atau Kakak nih? Ibu ya? Ibu Cindan. Ini panggil sis aja, sis. Oke, Kak. Jadi ini mau bertanya terkait dengan quarter life crisis. Jadi apakah tipe kepribadian seseorang tuh mempengaruhi seseorang dalam menghadapi quarter life crisis? Jadi kalau misalnya jika iya, bagaimana orang dengan kepribadian tertentu menghadapi krisis dalam quarter life crisis? Karena kan emang udah kepribadiannya rentan terhadap tekanan dan krisis seperti itu. Oh gitu. Baik. Baik Kak Andi, kita langsung jawab Kak Nida? Boleh, silakan. Oke, Kak Andi Fatimah dari Riau, Masya Allah. Dari Riau. Jadi Kak Andi, kepribadian seseorang itu merupakan salah satu faktor yang membuat dia atau bagaimana dia menyelesaikan masalah gitu, menghadapi situasi. Nah, jadi bukan sangat-sangat ya. Jadi memang berpengaruh nih kepribadian. Contohnya tadi kayak saya bilang, saya introvert. Kalau di pekerjaan memang saya sudah bisa membedakan gitu, oh ini lagi kerja, ini nggak kerja gitu. Jadi udah bisa menghadapi situasinya. Tapi buat tipe-tipe yang rentan seperti kayak
Andi Fatima jelaskan tadi, dia rentan gitu. Mungkin dalam hal ini cukup fragile, cukup rapuh gitu ya, rentan dalam kaitannya ketika menghadapi tekanan atau krisis. Nah, perlu kita telaah lagi kepribadiannya seperti apa. Nah, kalau kita tahu misalnya belum bisa menyebutkan satu kepribadian tertentu kita ini seperti apa, boleh nih Kak ikut self assessment dulu. Jadi self assessment ini bisa sangat membantu. Oh, saya tipe kepribadian yang ini. Oh, jadi kenapa saya sulit banget untuk misalnya terlibat dalam komunitas yang banyak orangnya? Oh, karena memang saya nggak bisa terlibat secara lekat dengan banyak orang dalam satu waktu. Nah, jadi kan jelas nih, dan itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, karena memang kepribadian kita seperti itu. Cuman perlu kita berdamai, maksudnya kita terima dalam artian oh ya udah, nggak akan saya paksain diri saya buat kenal sama semua orang di satu komunitas tertentu. Cukup 1, 2, 3 orang aja yang saya cukup kenal dan itu membuat saya sudah merasa cukup nyaman. Nah gitu. Jadi kalau merasa tertekan kaitannya dengan lo sih nggak bisa berbaur dengan baik di lingkungan misalnya gitu, tunggu dulu, emang kepribadian aku kayak gitu, dan nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan memaksakan kita harus fit in di semua situasi, di semua jenis lingkungan gitu, karena kita akan cenderung cocok dengan tipikal karakter yang memang seirama dengan karakter kita gitu. Jadi kalau enggak, ya sama kayak cari jodoh ya, kalau misalnya sangat bertolak belakang, kita bukannya justru malah mendapat kenyamanan, malah sebaliknya, mendapatkan hal-hal yang membuat kita jadi terkendala selalu dalam kehidupannya. Jadi itu Kak Andi Fatima, perjelas dulu kepribadian apa yang Kak Fatima miliki, karakternya seperti apa, kemudian perjelas krisis yang sedang kita hadapi ini di bagian yang mana, pekerjaan, percintaan, akademik, keluarga, apapun itu diperjelas dulu sehingga kita bisa match-kan. Oh, memang mungkin match dengan kepribadian saya. Oh, yang ini masih bisa nih saya telaah dengan merubah sedikit kebiasaan saya. Nah, itu sangat bisa. Kemudian itu ya mungkin tadi dari pertanyaannya cukupkah? Cukup menjawab Kak Andi Fatima? Iya, terima kasih. Iya, semangat ya Kak Andi Fatima. Iya. Terima kasih Mbak Andi Fatima. Oke, selanjutnya ini ada dikirim private, sepertinya saya bacakan aja ya Mbak ya. Boleh? Oke, saya mau bertanya apakah KLC juga terbentuk dan dipengaruhi oleh krisis atau masalah yang terjadi di tahapan sebelumnya, dan apakah KLC bisa diminimalisir dengan mengatasi atau dengan melewati krisis di tahap sebelumnya dengan baik? Terima kasih. Okay. Baik, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi KLC ini yang sedang kita hadapi, ada nggak pengaruhnya dari perkembangan kita yang dulu, misalnya pada anak-anak, pada remaja, kita punya sesuatu yang tidak atau pengalaman tidak menyenangkan, terus menjadi krisis, makin krisis di tahapan quarter life crisis kita ini. Bisa banget, dan ini saya beri contoh ya. Contohnya seperti ini, di masa-masa quarter life crisis salah satu fase yang harus kita lalui atau tugas perkembangan kita adalah menikah atau bertemu dengan pasangan kita. Ketika dia punya pengalaman tidak menyenangkan tentang pernikahan yang dia lihat saat dia tumbuh dewasa, contohnya dalam hal ini seperti ayah ibunya atau keluarganya kakek neneknya, pokoknya orang-orang yang sudah menikah dan kaitannya pada saat dia tumbuh berkembang. Ternyata dibersamai dengan memori-memori pernikahan yang tidak sehat. Misalnya saling teriak, saling memukul, atau saling mengabaikan, atau salah satu pihak dirugikan, dan lain sebagainya. Sehingga anak yang akan tumbuh di fase KLC ini punya memori yang dia simpan, punya pengalaman yang dia pendam dalam hidupnya sendiri. Sehingga ketika dia mau memilih pasangan, dia cenderung ragu-ragu, dia cenderung tidak yakin, atau bahkan pada fase ekstrim memilih untuk tidak berada di fase tugas perkembangan itu gitu. Misalnya, udahlah gue nggak usah nikah aja daripada gue disakitin sama pasangan gue gitu. Nah, di situ akhirnya yang perlu kita telaah. Apakah pernikahan kita akan berakhir sama, atau di sini kita cuma membawa memori-memori itu, cuma di sini tuh kayak kuat banget loh. Ini kayak kita rekaman, kita play, tuh jelas banget tuh semua rekamannya. Atau kita terus membersamai pikiran kita dengan rekaman-rekaman itu. Nah, jadi ketika kita dideketin seseorang, ntar dia bohongin gue lagi.
tar dulu, ntar dia selingkuhin gue lagi. Nah, akhirnya punya punya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat sendiri. Akhirnya dia membuat kesimpulan yang tidak berujung pada tugas perkembangan yang harus dia lalui. Gitu. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa, Kak? Apakah KLC ini bisa diminimalisir dengan mengatasi atau melewati krisis di tahap sebelumnya dengan baik? Iya, benar banget. Jadi kalau kita bicarakan tentang krisis di masa sebelumnya itu seperti istilahnya unfinished business ya, Kak. Ini deh ya. Iya. Unfinished business kita itu yang namanya unfinished business harus kita selesaikan nih bisnis kita. Kita mau nikah, tapi punya memori seperti tadi, atau punya kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita buat duluan pada pasangan kita gitu. Nah, ini berarti unfinished-nya di dalam diri kita. Mungkin pasangan kita nggak kayak gitu sebenarnya, atau orang yang datang nih memang pure baik, pure tulus gitu. Cuman karena kita udah punya mindset sendiri, ya akhirnya membuat kita jadi ragu-ragu. Ada aja kekurangan dari orang lain, ada aja yang nggak pas dengan kita. Sehingga kita perlu diskusikan. Kalau memang dirasa di sini sudah di tahap tidak produktif lagi, alangkah baiknya untuk diskusikan dengan profesional. Balik lagi ya, Kak ya. Iya. Kalau unfinished business-nya sudah dirasa sangat mengganggu banget, atau bahkan sudah kayak di fase dia abaikan, padahal dia harus kerja misalnya, padahal dia harus nikah, padahal dia harus punya anak, dia harus belajar parenting, dia harus terlibat dalam sebagai warga negara, tapi dia abaikan itu semua. Nah, maka di sini perlu adanya pendampingan. Kira-kira apa sih yang membuat kamu marah? Kita proses terapi pemaafan di sana juga boleh, terus juga terapi penerimaan diri juga bisa, sehingga sesuai dengan masalah yang dihadapi. Bisa banget, dan pasti punya peluang. Jadi sebenarnya caranya itu banyak banget ya Mbak ya. Selain dari diri sendiri, kita juga bisa minta tolong teman. Kalau menurut saya kayak sekedar kita sharing aja tuh, kalau di psikologi namanya katarsis gitu ya. Udah Betul mengeluarkan gitu, kita menyadari secara nggak langsung tuh kita menyadari apa yang jadi masalah kita. Gitu. Bener banget, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rahmadiah Salsabila. Boleh silahkan menghidupkan mikrofon dan kamera. Silahkan, Kak. Mbak Rahmadiah Salsabila. Apakah ada orangnya? Oke, karena tak kunjung muncul, saya bacakan ya, Mbak ya. Boleh. Oke, Mbak Rahma ingin bertanya. Dari Jogja nih, gimana memulai sebuah langkah untuk memulai produktivitas baru, kebiasaan baik baru, atau kegiatan lain saat diri sudah mulai terbuka dan ingin untuk bangkit dari keterpurukan atau kekhawatiran KLC? Bagus banget nih pertanyaannya. Bagaimana memulai sebuah langkah untuk memulai produktivitas baru, kebiasaan baru. Oke. Jadi dalam artian Kak ini sedang bertemu dengan fase baru dalam hidupnya. Masya Allah, udah maghrib ya. Iya. Oke. Kita lanjut, Kak? Oke, boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah yang baik untuk memulai produktivitas itu adalah dengan memulai. Jadi ketika kita tahu bahwa saya sudah bisa nih berdamai dengan quarter life crisis saya. Nah, langkah selanjutnya apa yang perlu saya lakukan? Oke, saya mulai. Misalnya saya bingung, kok kayaknya nggak dapat kerja misalnya. Udah fresh graduate dari 2019 kemarin, tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Nah, berarti kita bangun dari tempat tidur kita bangkit dari tempat duduk kita, mulai menyusun lagi CV kita, disusun yang sangat eye-catching misalnya, yang menarik dibaca oleh perusahaan, kita buat susun yang baik, kita kirimkan ke perusahaan-perusahaan yang kita inginkan. Kalau pernah ditolak, jangan ragu-ragu untuk ngirim lagi. Jadi dulu sebelum saya lanjut kuliah Mapro, saya kerja di JIH, Rumah Sakit JIH Yogyakarta, sebagai asisten psikolog di sana. Dan saya sangat ingin sekali menjadi seorang yang bekerja di Rumah Sakit JIH. Entah kenapa itu selalu ada di bayangan saya sejak saya semester akhir-akhir. Nah, apakah saya langsung diterima di JIH? Enggak. Saya nggak langsung diterima. Saya mengirimkan surat lamaran sebanyak 3 kali. Di surat lamaran ketiga dan di CV ketiga saya baru dipanggil dan diterima.
Dalam artian kalau saya di CV pertama ditolak, saya langsung menyerah, jelas saya nggak akan pernah punya pengalaman bekerja di rumah sakit JIH. Jadi memang untuk bagaimana kita memulai produktivitas baru, kebiasaan baik baru adalah salah satunya kita pantang menyerah dan selalu mau memulai gitu. Oke, kayaknya tuh susah deh Mbak, kalau mau mulai itu banyak banget yang harus saya lakukan gitu. Oke, mulai dari yang paling mudah. Maka tadi kita susun prioritas, mulai dari yang paling mudah. Kira-kira yang paling mudah apa kalau saya mau kerja? Yang paling mudah saya mau kerja adalah saya mulai rajin bangun pagi. Nah, kalau kerja nggak bangunnya jam 10, bangunnya jam 11, di mana perusahaan yang terima gitu kan? Nggak akan ada yang mau bayar orang yang bangunnya siang, kecuali dia kerjanya shift malam. Nah, itu nggak apa-apa kalau emang sudah punya pengen banget jadi orang yang kerja shift malam, atau misalnya freelancer yang tidak terikat oleh waktu, sehingga kalau dia bangunnya siang nggak apa-apa. Oke, itu beda cerita. Tapi di sini dalam artian kebiasaan dulu yang perlu kita perbaiki kalau emang semua cara kayaknya susah banget. Mulai dari kebiasaan, terus juga bagaimana memperbaiki karakter kita, terus hingga akhirnya kita bisa melakukan hal-hal tahapan berikutnya, menyusun CV, terus juga menyiapkan diri interview. Interview ternyata nggak semudah itu juga ya, nah maka perlu disiapkan sehingga kita akhirnya diterima di tempat yang kita inginkan. Demikian. Oke, jadi Jadi memang meskipun kayak misalnya kita nih lagi pandemi, kadang kan beberapa perusahaan tuh kan minim ya Mbak ya untuk nerima pekerja baru kerja gitu. baru. Jadi meskipun kita sambil nunggu tuh kita juga masih bisa berproses gitu ya Mbak ya, edit-edit Iya, CV, terus ngembangin betul. pengetahuan kita. Jadi kayak banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya meskipun kita juga lagi menunggu kayak gitu. Yang saya yakini sejak pandemi ini ada adalah saya yakin ini tidak berlangsung selamanya. Jadi kita tidak bisa berleha-leha gitu aja, dalam artian kalau saya tahu, oh ya udahlah enak tiduran gitu ya, ya udah tidur, nonton drama Korea, tidur lagi, bangun, makan, terus kita tidak melakukan sesuatu yang membuat kita produktif, itu akhirnya kita merasa ini akan berlangsung selamanya. Nah, pandemi ini kan pada akhirnya akan selesai kan, kita aja sekarang udah masuk new normal, udah mulai penerimaan lagi pegawai. Kalau 3 bulan terakhir kemarin kita cuma rebahan doang, males-malesan doang, nggak ngapa-ngapain, coba bayangin deh. Misalnya interview harus online kayak gini, kita terlambat gitu. Nah, itu kan akan terlihat tuh kapasitas diri kita, apa aja sih yang kita lakuin selama pandemi kemarin. Nah, jadi ayo lebih semangat lagi, sama-sama. Kalau perlu diingatkan oleh orang sekitar kita, bikin alarm, seperti itu. Iya, kalau teman-teman saya tuh semapro tuh juga ngalamin gitu Mbak, "Wah kok nggak produktif ya selama pandemi?" Gitu. Nah, kasih tips nih buat teman-teman yang sebenarnya tuh kamu nggak sendirian gitu loh, kita tuh pun juga mengalami gitu. Kalau teman-teman saya tuh ngingetinnya gini, "Nggak apa-apa istirahat, tapi kalau misalnya istirahatnya udah selesai, take a baby step." Jadi langkahnya kicik-kicik dulu gitu, kecil-kecil dulu, baru baru nanti Merangkak kita bahkan gitu ya. baru nanti kita lari gitu ya, Benar istilahnya benar gitu. banget. Kalau Anissa rumah psikologi sendiri itu baru rajin live IG, ikut webinar online itu di bulan kedua kalau nggak salah. Saya sendiri baru aktif tuh baru punya energinya tuh di bulan kedua gitu. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa kalau kita ingin berproduktivitas, tapi kita masih butuh waktu tuh juga nggak masalah. Karena banyak juga ya quote tulisan-tulisan yang muncul gitu bahwa ketika kita akhirnya mempush diri kita kayaknya lo cuma tiduran doang deh. Ya nggak apa-apa kalau tiduran sambil bikin tulisan, akhirnya di-post gitu mempengaruhi orang lain ya nggak masalah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Boleh. dari Mbak Meli Amanda dari Malang. Mm-mm. Masihkah ada Mbak Meli Amanda? Oh masih ada nih. Mbak Meli Amanda, silahkan bertanya kepada Mbak Cindani secara langsung. Halo, halo Kak. Halo Kak Meli. Halo. Ya Kak, saya Meli. Saya mau bertanya, jadi terkait di masa QLC ini, gimana sih cara kita mengatasi rasa insecure kita itu terhadap hal-hal yang kayak misalnya kita melihat teman-teman itu udah ngerasa udah jauh banget gitu, teman-teman udah pada lulus skripsi, udah mulai ada yang ngelamar kerja, udah mulai dapat kerjaan segala macam, sedangkan kita udah masih stuck di tempat yang itu aja gitu. Terus kalau mau mulai itu juga kayak udah merasa
udah down duluan gitu, nggak tahu mulainya dari mana gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Oke, Kak Meli, rasanya berat banget ya. Kita tahu kita harus memulai, tapi semua langkah itu rasanya terlalu sulit untuk kita lakukan gitu. Kebayang sih rasanya ya, maksudnya teman-teman tuh sudah di jalur mereka masing-masing dan mereka bisa hebat di sana. Kok saya kayaknya stagnan banget di sini-sini aja, nggak maju-maju, nggak menunjukkan progres apapun. Yang pasti yang Kak Meli perlu sadari adalah Kak Meli sudah punya kesadaran bahwa saya harus berproses. Itu merupakan sebuah progres, Kak. Jadi jangan Kakak berkecil hati bahwa Kakak nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kakak ikut QLC hari ini, QLC webinar, terus juga menyadari bahwa saya tuh harus nyelesain ini loh. Itu merupakan sebuah langkah, Kak. Jadi, kalau kita susun langkah prioritas tadi, Kakak udah di tahap pertama. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya selesaikan. Saya harus menyelesaikan skripsi. Nanti di bawahnya tinggal Kakak susun kembali. Kira-kira kalau mau nyusun skripsi, apa aja sih kendalanya? Oh, dosen saya ternyata agak sulit nih ditemui, apalagi pada masa pandemi kayak gini. Ketemu langsung di kampus saja susah, apalagi via masa pandemi. Nah, itu bukan akhirnya kita jatuhkan semua kesalahan atau menyalahkan diri kita seutuhnya tuh enggak. Kak Meli sudah sangat berprogres, kita sangat menghargai progresnya Kak Meli hari ini, dan nanti setelah ini Kak Meli bisa lihat, oh kayaknya kira-kira menuliskan bab 2 lagi itu kok kayaknya berat banget ya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mulai menulis bab 2, bab 3 nih misalnya. Kalau misalnya Kak Meli sedang berada di sana, atau misalnya Kak Meli udah di bab akhir misalnya, nah malah bagus lagi bahwa kita perlu duduk, mencari tempat yang membuat kita nyaman, dengan suasana yang menyenangkan, entah itu kalau sekarang kan udah mulai bisa ya, di new normal ini kita sudah bisa ke kafe, kalau dulu satu-satunya cara saya untuk menyelesaikan laporan PKPP dan tesis adalah dengan duduk di, saya sebut merek ya, Dunkin. Kalau nggak di sana, saya nggak akan pernah namanya di depan laptop. Di depan laptop iya, tapi nonton film, nonton drama, gitu-gitu kan akhirnya menurut saya itu tidak berproduktivitas. Sehingga saya selalu bikin jadwal, setiap hari minimal 2-3 jam saya duduk menghadap ke laptop, mengetik gitu. 2-3 jam itu sudah sangat banyak buat saya. Kalau sampai seharian tuh melelahkan banget. Jadi kita berprogres kayak tadi Kak Nida bilang, baby step, pelan-pelan aja. Apalagi di masa pandemi kayak gini, kita sendiri sedang mungkin masih beradaptasi, masih menyesuaikan diri, dan kita harus segera menyelesaikan sesuatu yang cukup penting. Nah, itu maka pelan-pelan saja, Kak. Kak Meli udah berprogres, sudah tahu apa yang harus diselesaikan, tinggal susunan berikutnya. Langkah-langkah apa aja yang kira-kira pas dengan kesukaannya Kak Meli, yang membuat Kak Meli semangat. Misalnya, senang misalnya rame-rame, ajak orang-orang yang sedang senasib sepenanggungan. Seperti itu sih, Kak. Oh ya. Oke. Jadi kalau kadang kita juga lihat-lihat dari IG gitu ya Mbak ya, kayaknya masa pandemi gini tuh kayaknya progres teman-teman tuh banyak banget gitu dilihatin di IG gitu. Jadi makin insecure gitu nggak sih? Bener banget. Nah itu boundaries sih, kita harus membangun personal boundaries juga, bahwa apa yang kita lihat belum tentu semuanya harus kita relate dengan diri kita sendiri gitu sih. Nggak apa-apa sih Kak Meli, tapi Kak Meli udah berprogres, saya sudah sangat menghargai progresnya Kak Meli. Saya ikut mendoakan semoga Kakak segera tuntas skripsinya, segera, meskipun sekarang juga orang-orang pada selesai skripsi belum bisa ikut wisuda juga ya, tapi nggak apa-apa. Ada manfaatnya, ada plus minusnya. Mungkin nanti pada saat Kak Meli lulus, Kak Meli bisa wisuda. Amin. Tapi memang dengan kumpul-kumpul kayak gini kita jadi sadar gitu ya Mbak ya, masalah kita apa. Itu tuh menurut dosen-dosen di kampus tuh kayak itu tuh langkah awal gitu loh. Kamu tuh udah hebat kalau sadar, mau cari tahu gitu, kamu tuh lagi kenapa gitu. Itu tuh udah langkah yang perlu diapresiasi banget gitu loh buat diri sendiri gitu. Betul banget. Oke. Nah, karena pertanyaan, ada yang mau tanya lagi? Ya, tadi terkait yang pertanyaan yang ketiga, kalau nggak salah yang tentang masa lalu ya bisa mempengaruhi di quarter life crisis. Itu saya pernah baca tentang inner child. Oke. Ya, itu
apa namanya, kan kadang kita merasa ada sosok diri kita yang masih kecil gitu dalam sampai ke bawah ya Kak ya, dalam saat sekarang itu. Nah itu kadang gimana sih cara mengatasi sikap yang childish kita kayak masih kekanak-kanakan, bahkan kita juga kadang kebingungan, kata orang, kamu tuh masih kekanak-kanakan deh. Bahkan kita sendiri kadang padahal udah ngerasa, aku udah berusaha buat bersikap buat dewasa gitu, tapi kayak orang-orang masih beranggapan kamu childish banget sih kayak gitu. Gimana sih Kak ngatasinya? Bahkan kayaknya itu jadi salah satu penghambat buat berkembang gitu di Masa-masa GLC. ini ya. Iya. Oke, nah bagusnya ya perkembangan teknologi ini memberikan kita banyak informasi baru. Kalau zaman dulu saya di masa QLC saya nggak sehebat ini informasinya. Saya harus berjuang, maksudnya berjuang melalui krisis ini tuh kayak meraba-raba gitu. Apa sih? Saya bilang di mana sih? Nah, mungkin Kak Meli banyak banget informasi yang Kak Meli dapatkan, salah satunya tentang inner child, dan ini sangat bagus. Informasi ini perlu Kak Meli ketahui juga bahwa di dalam diri kita tuh ada yang namanya juga inner child. Inner child itu nggak melulu tentang anak kecil yang sedih, anak kecil yang sulit, anak kecil yang nggak bahagia. Tapi inner child ini adalah anak-anak yang di dalam diri kita, yang kaitannya saya bilang di sini adalah komponennya luas gitu. Ada yang melewati masa bahagia, melewati masa sulit. Namanya juga sedang tumbuh berkembang gitu ya. Kalau orang tuanya sempurna, apa ya? Kalau orang tua yang demokratis itu sangat-sangat sulit gitu. Kita kan nggak bisa memilih orang tua kita gitu ya, nggak bisa memilih lingkungan kita berada di mana gitu. Tapi kalau kita bisa tahu bahwa oke, Cindani kecil dulu pernah yang namanya bahagia. Tapi ternyata dia pernah juga ngalamin trauma, pengalaman tidak menyenangkan. Oke, pengalaman tidak menyenangkannya di masa QLC saya ini apa yang menghambat? Oh, saya pernah dibully waktu saya waktu saya SMP, saya pernah dibully. Jadi membuat saya menumbuhkan semakin kuat perasaan tidak percaya diri, menutup diri, akhirnya terbentuklah karakter introvert dan lain sebagainya. Tapi apakah itu mau saya bersamai terus proses bullying itu dalam kehidupan saya, bahwa saya tuh ketakutan nih kalau ketemu orang banyak misalnya, atau orang-orang dengan jenis yang serupa tuh saya jadi ketakutan. Enggak, tapi saya sudah di masa-masa saya kemarin, saya kan juga waktu S2 juga sambil mengolah diri saya sendiri. Jadi waktu S2 saya tahu, saya sadar saya dibully waktu SMP, dan saya jadi tidak berani ngomong di depan umum kaitannya tentang hal itu. Nah, maka saya memaafkan mereka, saya datangkan mereka, saya maafkan mereka secara sadar. Saya tahu bahwa mereka mungkin sekarang udah lebih berprogres orang-orangnya, atau mungkin ada yang lebih tidak berprogres, tapi saya tidak akan membandingkan itu, tapi mereka sudah hidup di area daerah yang lain gitu dan tidak lekat dengan saya lagi. Tapi kenapa saya masih memegang erat itu dalam memori saya, sehingga saya pengen jadi seseorang yang sukses, menjadi seseorang yang saya dambakan selama ini, seorang psikolog ya, saya harus mulai berdamai pelan-pelan. Yang pertama, Kak Meli harus aware, perasaan apa yang muncul? Oh, saya takut kalau ada orang-orang dengan karakter-karakter seperti ini. Kemudian kedua, masalahnya apa nih dulu? Oh, saya dibully. Oke, dibully. Kemudian yang ketiga, kenapa saya merasa harus tetap mempertahankan memori itu? Apakah ada manfaatnya? Oh, nggak ada. Baiklah. Karena saya punya tujuan hidup yang jelas, maka saya akan berdamai dengan mereka secara perlahan-lahan. Gitu, Kak. Jadi saya aja butuh waktu beberapa tahun. Jadi Kak Meli tidak perlu terburu-buru. Kalau misal dibilang masa kekanak-kanakan, perlu kita telah bagian mana sih yang kekanak-kanakan? Apakah seluruh hidup saya kekanak-kanakan? Tentu saya tidak. Pasti ada bagian-bagian lain yang membuat Kak Meli lebih dewasa dibanding orang lain misalnya. Seperti hari ini, anak-anak nggak akan mau ikut webinar series seperti ini, Kak. Tapi di sisi lain, Kak Meli adalah orang dewasa yang tahu bahwa Kak Meli sedang berprogres. Progres Kak Meli sudah sangat baik. Oke, cukup jelas ya Mbak Meli. Oke, mudah-mudahan semua permasalahan segera diselesaikan ya, dimudahkan sama Allah. Amin, amin. Nah, ya Allah, pas maghrib banget. Teman-teman nih kalau mau curhat-curhat lagi secara lebih lanjut, bisa banget nih ketemu Mbak Cindani lagi di Instagramnya, boleh di-follow @Anissa_rumah psikologi. Jadi nanti teman-teman bisa konseling online di sana dan bisa ketemu Mbak Cindani di sana.
Oke, nah karena sudah maghrib di tempat saya, Ya, boleh saya simpulkan dari beberapa hal yang saya catat, Mbak Cindani? boleh banget Kak. Dan Oke. terima kasih sudah mencatat. Ya, jadi teman-teman, memang KLC ini tuh dipengaruhi banget ya oleh tekanan dari lingkungan dan juga ekspektasi pada diri sendiri, dan ini tuh sesuatu hal yang nggak bisa ditolak untuk nggak dirasakan. Jadi setiap orang tuh pasti merasakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sendiri, teman-teman cuman nggak tahu aja kalau teman-teman yang lain yang misalnya lagi bikin story nyenengin di Instagram itu juga ngerasain gitu loh. Teman-teman cuman nggak tahu aja. Dan ini tuh pasti dialamin oleh setiap orang. Nah, yang perlu dilakukan adalah sadari, terima, dan kelola. Jadi kita sadari dulu boleh dengan cara apapun, mencatat, cerita ke teman, atau cerita ke profesional. Nah, kemudian kita juga menyadari positif diri dan negatif diri. Jadi kita analisis dulu nih, apa-apa aja sih yang jadi potensi, apa-apa yang jadi ancaman buat kita, kayak gitu. Nah, kemudian terima. Jadi pelan-pelan kita terima, pelan-pelan kita sambil berjalan, sambil menerima. Kemudian kita juga bisa mengelola, yang terakhir mengelola sih, yang paling penting gitu ya. Kita bisa terapin cara Mbak Cindani tadi, pakai analisis SWOT tadi, itu bisa banget dipakai buat berbagai cara ya, berbagai permasalahan. Dan yang paling ngena nih quotes-nya nih, kita harus bergerak keluar dari zona nyaman kita. Dan kita sadari bahwa zona nyaman kita tuh bukan tempat yang bisa memfasilitasi kita untuk bertumbuh. Jadi yuk kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita cari tempat yang bisa mendukung kita untuk bertumbuh. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Yang terakhir, kita mau foto bareng nih. Boleh teman-teman hidupkan kameranya. Kita foto bersama-sama. Oke. Nah, karena ini ada dua bagian di tempat saya, jadi teman-teman nanti jangan gerak dulu ya sampai saya selesai bilang, karena bagian di teman-teman belum tentu bagian di tempat saya. Oke, udah semua nih? Masya Allah, halo semuanya. Wah, ini pemirsa setia sampai akhir ya Mbak ya? Sama-sama belajar ya. Iya. Oke, udah siap ya yang di screen pertama laptop saya? Oke, saya hitung 1 sampai 3. Oke, ada yang masih merapikan jilbab. Oke. Oke. Sebentar. Oke, ada yang baru mengaktifkan kamera. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3, smile. Oke, yang screen pertama udah nih. Oke, sekarang kita lanjut ke screen kedua. Mana nih teman-teman cukup sedikit nih yang hidupkan kamera? Oke, nggak apa-apa ya, kita screen ya. Yang screen kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Wah, banyak dapat sesuatu yang menyegarkan pikiran ya Mbak sore hari ini. Iya, banget. Aku juga dapat banyak insight baru juga akhirnya. Oke. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti webinar seri self development di tengah pandemi sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Cindani bisa membantu teman-teman untuk melangkah lebih jelas gitu ke depan gitu ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang nanti juga akan dikirimkan e-sertifikat dan PPT via email. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisinya. Linknya sudah ada di room chat ya. Oke, kemudian closing statement nih Mbak Cindani. Oke, baik.
Teman-teman yang masih setia sampai akhir webinar sore hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman tidak perlu terburu-buru, perlahan-lahanlah kita dalam melangkah pada fase quarter life crisis ini. Jika berat, jika sulit, carilah pegangan, bantuan dari orang-orang yang kita percayai. Jika memang masih sulit, carilah bantuan dari orang-orang profesional terdekat kita. Quarter life crisis ini pasti akan kita lalui, dan jika kita sukses melaluinya, di tahapan perkembangan berikutnya kita tinggal menikmati proses atau perjuangan yang kita lalui di fase quarter life crisis ini. Jadi semangat berjuang, semangat untuk memperbaiki kebiasaan buruk kita misalnya, untuk mendapatkan hal-hal yang baik di depan nanti. Demikian, saya mohon maaf ya teman-teman selama webinar ini jika ada kekeliruan, banyak bercandanya misalnya, saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah di kesempatan lain yang baik Amin. lagi. Amin. Terima kasih Kak Oke. Nida. Terima kasih Mbak Cindani. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di next event lagi ya. Insya Oke. Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindani.